Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudaraku sekalian dimanapun berada, genap rasa syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmatnya, rahmatnya kepada kita, sehingga alhamdulillah pada kesempatan pagi hari yang cerah ini kita bisa melanjutkan kegiatan kita, kajian kita, yaitu kajian tafsir. Insyaallah pada kesempatan pagi hari ini kita akan mengkaji surah Al-Lail. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita mulai kegiatan ini, marilah bersama-sama kita membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, marilah kita mulai kegiatan kajian kita, yaitu kajian tafsir. Kita akan mengkaji surah Al-Lail. Kita akan mencoba menerjemahkan, kemudian nanti akan kita kaji lebih dalam lagi. Wal-laili idza yaghsha, wal-laili demi malam, idza yaghsha apabila menyelimutilah ia atau meliputilah ia dengan kegelapannya. Wan nahari dan demi siang, idza tajalla apabila terang benderang atau menerangi. Wa ma khalaqadz dzakara wal unsa, dan demi penciptaan laki-laki dan perempuan. Inna sa'yakum, sesungguhnya usaha kalian lasyatta, sungguh berbeda-beda. Fa amma man a'ta, maka barang siapa yang suka memberi, wattaqo dan bertakwa, wasaddaqo dan membenarkanlah ia, bil husna dengan pahala yang terbaik, fasanuyassiruhu, maka akan kami mudahkan kepadanya, lil yusra, kepada kebaikan. Wa amma man bakhila, dan barang siapa yang bakhil, wastaghna dan merasa dirinya serba cukup, wa kadzdzaba dan mendustakanlah ia, bil husna dengan pahala yang terbaik, fasanuyassiruhu lil usra, maka akan kami mudahkan ia pada suatu hal yang sulit, yang buruk. Nah, ini yang akan kita kaji adalah insyaallah dalam pertemuan ini surah Al-Lail ayat pertama sampai ayat yang ke-10 ya. Kita akan bacakan terlebih dahulu tafsirnya ya. Faqasama ta'ala, maka bersumpahlah ya Allah Ta'ala, bil-laili idza yaghsha, dengan al-lail atau dengan malam, idza yaghsha apabila meliputi atau menyelimutilah ia dengan kegelapannya. Ayat artinya idza ghasya ya, al-khaliqah, apabila meliputi atau menyelimutilah ia malam ya, al-khaliqah akan seluruh makhluk ya, bi zulamihi dengan kegelapannya. Nah, jadi Al-Hafidz Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini ya, Allah telah bersumpah demi malam ya. Idza ghasya apabila meliputilah ia malam itu ya, al-khaliqah akan seluruh makhluk, bidzulamihi dengan kegelapannya. Kita tahu ya bahwa secara alamiah ya, apabila tidak ada bulan, apabila tidak ada lampu yang menerangi, bahwasanya ketika gelap malam itu ya, kegelapan itu akan meliputi atau menyelimuti seluruh makhluk yang ada di bumi ini, baik manusia, tumbuh-tumbuhan, dan binatang-binatang, dan semua makhluk yang ada di bumi ini akan diliputi dengan kegelapan malam itu. Wan nahari dan demi siang, idza tajalla apabila menerangilah ia, ai bidiyaihi dengan cahayanya, yaitu cahaya matahari. Kita sudah mafhum bahwa setiap hari ya, matahari akan senantiasa terbit, dan waktu bila mana matahari terbit itu kemudian disebut siang hari. Maka ketika siang hari Allah menerangi bumi ini ya, dengan sinarnya yang sangat terang, yaitu sinar matahari. Maka bisa dikatakan dua hal yang berbeda.
Jadi di sini yang pertama Allah bersumpah dengan malam, ya, demi malam yang identik dengan kegelapannya. Dengan kemudian yang kedua Allah bersumpah dengan siang yang identik dengan terangnya. Nah, nanti akan ada maksud di balik sumpah Allah itu. Kemudian sumpah Allah yang selanjutnya wa ma khalaqaz dzakara wal unsa, dan demi penciptaan laki-laki dan perempuan. Nah, ini relevan dengan ayat yang lain, ya. Misalnya dalam surah An-Naba ayat 8, ya, wa khalaqnakum azwaja, dan kami ciptakan kalian berpasang-pasangan. Yang namanya pasang-pasangan itu adalah laki-laki dan perempuan, ya, bukan laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, bukan begitu. Kalau sampai ada yang seperti itu menyelisih fitrah, ya, dan itu terlaknat, ya. Kalau ada orang suka laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan, ya, itu namanya suatu hal yang menyelisih sunatullah, dan itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Relevan lagi dengan surah Az-Zariyat ayat 49. Wa min kulli syai'in, wa min kulli syai'in, dan dari segala sesuatu, ya, khalaqna zaujain, kami ciptakan berpasang-pasangan. Jadi Allah itu menciptakan segala sesuatu di alam ini itu zaujain, berpasang-pasangan. Kita lihat tumbuh-tumbuhan itu juga ada jantan dan betina, ya. Binatang-binatang juga ada jantan dan betina. Sehingga berpasang-pasangannya makhluk hidup yang ada di alam ini adalah suatu asbab yang ditakdirkan oleh Allah untuk menyebabkan makhluk itu, ya, saling melengkapi satu dengan yang lainnya, dan kemudian saling berkembang biak. Nah, itu sunatullah yang sudah diciptakan oleh Allah. Itu fitrah. Kalau sampai ada yang menyelisih itu menyelisih fitrah, ya. Itu yang harus kita pahami. Ya, sekarang kita akan lanjutkan pembahasan berikutnya. Jadi pada poin ini kita fokus pada sumpah Allah, ya. Dan pada berikutnya ini kita akan mengkaji, ya, terkait dengan sumpah Allah dengan 3 hal itu. Kita ketahui bahwa Allah bersumpah dengan 3 hal. Apa itu? Yang pertama demi malam, yang kedua demi siang, dan kemudian yang ketiga adalah demi penciptaan laki-laki dan perempuan. Tentu ada maksud di balik itu yang nanti akan kita kaji pada pembahasan ini. Di sini dijelaskan bahwasanya Allah bersumpah terhadap sesuatu yang saling bertentangan, sesuatu itu saling berbeda, ya. Berbeda itu bisa diartikan perbedaan yang saling bertentangan, dan ada juga perbedaan yang sifatnya variasi, ya. Itu makna yang termaktub di dalam sumpah Allah itu. Maka kemudian muqsam alaihnya itu juga melambangkan atau menggambarkan, ya, suatu perbedaan, ya. Jadi Allah itu melalui muqsam alaih, jadi 3 hal itu adalah qasam, ya. Maka kemudian Allah menggunakan wawu qasam atau sumpah, ya. 3 hal itu adalah qasam, ya. Kemudian yang ke ayat yang berikutnya, yang keempat itu adalah muqsam alaih. Jadi sesuatu yang mau diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diawali dengan sumpah itu. Ya, apa muqsam alaihnya? Inna sa'yakum lasyatta. Sungguh, ya, usaha kalian lasyatta, sungguh berbeda-beda. Jadi pada muqsam alaih ini Allah juga menggambarkan tentang jalan hidup manusia, usaha manusia, ikhtiar manusia yang berbeda-beda. Nah, maka perbedaan dalam ikhtiar manusia, usaha manusia itu, ya, juga terlambangkan di dalam sumpah itu. Di mana di dalam sumpah itu ada 2 jenis perbedaan. Yang pertama adalah perbedaan malam dengan siang. Ya, kita bisa ketahui apa makna dari perbedaan siang dan malam itu, ya. Perbedaan siang dan malam adalah satu, gelap dan terang, jelas, ya. Gelap itu melambangkan kesesatan, terang itu adalah melambangkan suatu petunjuk. Maka pada hakikatnya Allah ingin menggambarkan bahwa dalam kehidupan manusia itu ada segolongan umat yang mengikuti petunjuk Allah, dan ada segolongan umat yang tidak mau mengikuti petunjuk Allah dan senang dengan kesesatannya, ya. Sehingga orang-orang yang tidak mau mengikuti petunjuk Allah ini senantiasa dia berjalan di dalam kegelapan, ya.
Kita tahu bahwa orang yang berjalan dalam kegelapan maka dia akan mengikuti hawa nafsunya semau dia dan tidak tahu, tidak bisa membedakan. Ya. Dia tidak mau membedakan, tidak mau kemudian memilah-milih mana yang benar dan mana yang salah. Dia pokoknya yang penting sesuai dengan hawa nafsunya, sesuai dengan keinginannya dia lakukan. Ya, tidak peduli itu benar, tidak peduli itu salah, tidak peduli itu sesat, tidak peduli itu batil. Itu hakikatnya orang yang berjalan dalam kegelapan itu yang dilambangkan oleh Allah dengan malam itu. Kemudian perbedaan yang kedua bahwa Allah melambangkan dalam sumpahnya pada ayat yang kedua itu adalah demi siang. Kita tahu bahwa siang ini terang seperti yang sekarang kita ketahui ini ya. Matahari bersinar dengan cerahnya, kita bisa melihat alam semesta ini dengan jelas, kita bisa melihat keindahan dengan terang, kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang tampan, mana yang cantik, mana yang jelek ya. Kemudian mana yang samar-samar, semuanya bisa kita bedakan dengan bantuan sinar matahari yang terang. Nah, sumpah Allah dengan cahaya siang ini, cahaya matahari pada siang hari ini, itu menggambarkan ya, ada segulungan umat yang senantiasa memilih jalan petunjuk, mengikuti hidayah Allah, sehingga orang-orang yang mengikuti jalan petunjuk, mengikuti hidayah Allah itu seolah-olah dia berjalan dalam keadaan yang terang. Dia bisa berjalan dengan enak, bisa melihat jalan, bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, ya bisa memilih yang terbaik karena terang dalam bayang-bayang petunjuk Allah. Nah, itu gambaran orang yang hidup dalam petunjuk Allah. Kemudian ya, makna dari inna sa'yakum lasyatta ini ya, berbeda-bedanya manusia itu ada dua sisi ya. Digambarkan dalam sumpah Allah yang ayat pertama dan ayat kedua bahwa manusia itu ada yang memilih jalan hak dan ada pula yang memilih jalan batil. Maka kemudian digambarkan di dalam tafsir ya, di sini dijelaskan artinya a'malul ibad, amalan hamba-hamba Allah ya, alati yang iktasabuha, yang mengikhtiarkanlah hamba-hamba itu pada amalan itu ya, mutadhadatun ya, mutadhadatun itu saling bertolak belakang ya, bertentangan. Itu digambarkan dalam sumpah Allah pada ayat pertama dan ayat kedua. Ada yang hak, ada yang batil ya. Ada orang yang memilih kebenaran, ada yang memilih kesesatan. Wa mutakhalifatun ya, ikhtalafa yakhtalifu. Nah, kalau ini berbeda-beda bermacam-macam artinya itu. Ini digambarkan dalam sumpah Allah pada ayat yang ketiga. Wa ma khalaqaz dzakara wal unsa. Allah bersumpah dengan penciptaan laki-laki dan perempuan. Ya, disebutkan laki-laki dan perempuan. Kita ketahui bahwa laki-laki dan perempuan itu berbeda. Ya, laki-laki dan perempuan itu berbeda. Ya. Namun perbedaannya itu adalah satu perbedaan untuk saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya. Perbedaan untuk saling mengisi antara satu dengan yang lainnya ya, dimana seorang suami dan istri itu berbeda, jenis kelaminnya berbeda ya, akhlak katakanlah sifatnya juga berbeda. Namun perbedaan antara laki-laki dan perempuan ini adalah perbedaan dimana di dalam perbedaan itu harus saling mengisi, saling melengkapi ya, sehingga saling nyaman antara satu dengan yang lainnya ya. Laki-laki ya, menjadi pakaian bagi yang perempuan, perempuan menjadi pakaian dari yang laki-laki, saling menutupi kekurangan. Nah, ini adalah jenis kehidupan manusia juga. Ada kehidupan manusia yang berbedanya itu bertolak belakang antara hak dan yang batil, itu ada ya. Di dunia ini ada orang yang baik, ada orang yang buruk. Namun ada perbedaan yang merupakan sunatullah, di mana perbedaan itu adalah perbedaan yang harus berbeda ya. Harus berbeda-beda. Kalau tidak berbeda-beda ya tidak jalan kehidupan ini. Di mana kita melihat profesi manusia dalam kehidupan ini, ada yang jadi petani, ada yang jadi dokter, ada yang jadi insinyur, ada yang jadi macam-macam. Profesi manusia berbeda-beda ya. Jadi makna dari sumpah Allah pada ayat yang ketiga itu adalah akan menggambarkan bahwa manusia itu berbeda, namun berbedanya itu justru saling membutuhkan, saling mengisi, saling menutupi kesalahan, kekurangan satu dengan yang lainnya. Seperti perbedaan antara suami dengan istri, perbedaan laki-laki dan perempuan.
Maka dalam kehidupan ini kita ketahui bahwa profesi manusia itu berbeda-beda. Berbeda-bedanya profesi manusia dalam kehidupan di dunia ini justru suatu perbedaan yang menjadi keniscayaan dan itu dibutuhkan. Ya. Tidak bisa manusia itu homogen, ya, sama semua, petani semua di seluruh dunia ini, juga tidak bisa. Ada yang harus jadi petani, ada yang harus jadi pekerja, ada yang harus jadi guru, ada yang harus jadi dokter, dan lain sebagainya. Nah, ini perbedaan yang dimaksudkan oleh Allah yang tergambar atau dilambangkan dalam sumpah Allah pada ayat yang ketiga. Nah, ini tafsir dari inna sa'yakum lasyatta. Usaha manusia itu berbeda-beda. Ya. Ikhtiar manusia, jalan hidup manusia itu berbeda-beda. Ya. Nah, perbedaan ada dua hal. Nah, perbedaan baik buruk atau perbedaan yang saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya. Kemudian kita akan melanjutkan pembahasan pada ayat berikutnya. Ya. Ini kita akan spesifik pada perbedaan yang pertama tadi, ya, perbedaan antara hak dan yang batil. Kita akan lihat ya, di dalam perbedaan antara hak dan yang batil itu masing-masing ada konsekuensinya. Ya, misalnya di sini dijelaskan. Fa amma man a'ta wattaqa, barang siapa yang suka memberi atau senang memberi, senang berderma, wattaqa dan bertakwa kepada Allah, dia berderma, ya, memberi karena takwa kepada Allah, karena takut kepada Allah, ya. Nah, maka kemudian wasaddaqa bil husna, dan dia memberi itu karena saddaqa bil husna, membenarkan dengan pahala yang terbaik itu. Ayat apa? Artinya ya, bil mujazati ala dzalika, terhadap balasan atas kebaikan itu. Dia yakin akan balasan. Kalau baik itu akan berbalas dengan kebaikan. Ya, hal jazaul ihsan illal ihsan. Bukankah balasan kebaikan itu adalah kebaikan pula? Kemudian di sini ditafsirkan ya, seperti di sini dijelaskan waqala Ibnu Abbas, berkatalah Ibnu Abbas, wa Mujahid, wa Ikrimah dan Ikrimah, wa Abu Shalih dan Abu Shalih, wa Zaid ibni Aslam dan Zaid bin Aslam. Beliau-beliau ini memaknai firman Allah saddaqa bil husna, artinya bil khalfi, membenarkan dengan sumpah Allah itu. Jadi kita membenarkan dengan kebenaran yang terlambangkan dalam sumpah Allah itu. Kemudian ada juga yang mengatakan saddaqa bil husna itu adalah saddaqa bila ilaha illallah, membenarkan terhadap kalimat la ilaha illallah. Kemudian ada juga seperti yang dijelaskan dalam riwayat dari Ikrimah ya, wa fi riwayatin an Ikrimata. Wa saddaqa bil husna ay bima an'ama Allahu alaihi. Jadi membenarkan terhadap nikmat Allah yang sudah diberikan kepadanya. Nah, perbedaan tafsir terkait dengan saddaqa bil husna ini bukan perbedaan yang bertentangan, melainkan perbedaan yang saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya. Seperti ada lagi yang dikatakan wa fi riwayatin, dan dalam suatu riwayat an Zaid ibni Aslam, dari Zaid bin Aslam, wa saddaqa bil husna, arti dari saddaqa bil husna ai artinya as-sholatu waz zakatu was shaum. Jadi al-husna itu adalah salat, zakat dan shaum. Nah, ini adalah perbedaan yang saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya terkait saddaqa bil husna. Nah, orang-orang yang membenarkan terhadap hal-hal yang sudah disebutkan tadi karena dia takwa kepada Allah, ya, karena dia dekat dengan Allah, karena dia yakin kepada Allah, maka dijelaskan di sini dalam ayat berikutnya, fasanuyassiruhu lil yusra. Maka akan kami mudahkan kepadanya lil yusra, kepada kemudahan, kepada kebenaran. Ya. Qala Ibnu Abbas, berkatalah Ibnu Abbas, jadi makna lil yusra itu menurut pendapat Ibnu Abbas adalah yakni lil khair. Jadi orang-orang yang sudah membenarkan kepada kebaikan, meyakini akan adanya pahala yang baik, kemudian dia melakukan kebaikan karena meyakini adanya pahala yang baik itu, maka Allah akan memudahkan kepadanya jalan menuju kebaikan yang lain. Sehingga di sini ditafsirkan lagi ya oleh sebagian ulama salaf, waqala ba'dus salaf, dan berkatalah sebagian ulama salaf, min thawabil hasanati, diantara salah satu diantara pahala kebaikan, al hasanatu ba'daha. Nah, diantara salah satu diantara pahala kebaikan itu adalah kebaikan setelahnya. Ini
yang bisa kita tafsirkan ya. Wa min jaza'is sayyiati, dan salah satu di antara balasan keburukan as-sayyiatu ba'daha, keburukan setelahnya. Nah, ini sangat relevan sekali dengan firman Allah ya. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Sangat relevan sekali dengan ayat itu. Artinya apa? Orang yang meyakini akan pahala yang terbaik dan kemudian dia melakukannya, maka Allah akan mudahkan dia, ilhamkan kepadanya untuk ringan, mudah melakukan kebaikan-kebaikan yang lain, sehingga kebaikannya semakin banyak, semakin banyak, semakin banyak dia. Sebaliknya ya, dalam penjelasan berikutnya, wa kadzdzaba bil husna, orang yang mendustakan akan adanya pahala kebaikan, dia tidak percaya adanya pahala yang terbaik, kemudian dia cenderung berbuat yang buruk, melakukan suatu keburukan, ya maka di sini dijelaskan oleh Allah, ditegaskan oleh Allah, fasanuyassiruhu lil usra, Allah akan mudahkan dia kepada al usra, al usru, kesulitan atau suatu keburukan. Maka di sini sangat relevan sekali ya apa yang dikatakan sebagian ulama salaf tadi. Salah satu wujud ya balasan terhadap keburukan seseorang adalah mudahnya dia berbuat buruk pada keburukan berikutnya. Maka sangat wajar sekali ketika orang yang sudah terbiasa berbuat buruk, saking seringnya berbuat buruk, dia merasa tidak berdosa lagi, sudah biasa ya. Jadi sudah mati rasa hatinya itu terhadap dosa. Nah, itu orang yang sudah biasa berbuat buruk, maka kita hati-hati dengan keburukan. Jangan coba-coba, saya tak nyoba berbuat buruk sekali, 2 kali nggak apa-apa, nanti saya tobat. Ya, kan Allah Maha penerima taubat ya. Dia nyoba sekali berbuat buruk. Mungkin ketika sekali dia menyesal, kemudian bisa bertaubat. Namun 2 kali, 3 kali dan seterusnya ketika dia berbuat buruk, dia akan terbiasa dengan keburukannya dan akhirnya dia malah senang dengan suatu keburukan. Nah, ini makna dari fasanuyassiruhu lil usra tadi. Orang yang memang sudah menyenangi keburukan ya, dan mendustakan kebaikan, maka dia akan semakin mudah melakukan keburukan yang lain dan dia akan semakin sulit untuk menjadi baik. Nah, itulah pentingnya kita untuk hati-hati jamaah sekalian. Jangan coba-coba untuk iseng-iseng, sekali-sekali sajalah saya berbuat maksiat, sekali-sekali sajalah saya berbuat buruk, nanti saya mau bertobat. Nah, jangan tanya, karena nanti setiap keburukan itu akan menjadi jalan masuknya keburukan yang lain ya. Sebaliknya setiap kebaikan akan menjadi pintu masuknya kebaikan yang lain ya. Maka marilah kita sering berbuat baik sehingga akan semakin banyak kebaikan yang masuk ke dalam hidup kita, sehingga hidup kita ini dipenuhi kebaikan. Dan jangan coba-coba kita untuk berbuat buruk, karena satu keburukan ya, yang masuk ke dalam lini kehidupan kita akan menjadi pintu masuk keburukan-keburukan yang lain ya. Maka ketika kita sudah terlanjur berbuat buruk, maka marilah kita segera bertobat, segera kembali kepada Allah, sehingga tertutup pintu untuk masuk keburukan yang lain itu sudah tertutup ketika kita sudah bertaubat ya. Namun ketika kita belum bertaubat, menunda-nunda taubat, nanti aja taubatnya kalau sudah bulan puasa dan sebagainya. Nah, ini justru nanti akan semakin bertumpuk-tumpuk. Nah, di sisi lain, setiap keburukan yang kita lakukan akan menjadi noktah hitam yang akan menghalangi hidayah Allah. Maka semakin orang banyak berbuat buruk akan semakin sulit untuk mendapatkan hidayah Allah. Nah, itu ayat yang ke-10 ya. Fasanuyassiru lil usra. Ya, demikian tadi saudara-saudaraku sekalian dimanapun berada, intisari dari kajian tafsir surah Al-Lail ini ya, yang mana kita harus senantiasa menghindari suatu keburukan, karena itu akan menjadi jalan masuk keburukan-keburukan yang lain. Saya rasa demikian untuk kajian tafsir surah Al-Lail bagian yang pertama, dan nanti akan kita lanjutkan pada bagian berikutnya. Dari saya banyak khilaf, mohon maaf ya, ada baiknya itu datangnya dari Allah. Kita akan sambung pada kajian berikutnya di Mafatihus Sa'adah Channel ya. Jadi silakan Bapak-bapak, Ibu-ibu ya, ikuti terus ya, channel saya ini. Ini insyaallah akan berisi konten-konten dakwah dan mudah-mudahan ini bisa menjadi manfaat bagi kita semua.
Demikian nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.